Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Nur Farika Rahmadani, nomor absen 24. Saya Amelia Wijaya, nomor absen 28. Dan saya Dewi Amalia, nomor absen 3. Di video kali ini kami akan membahas seputar sumber agama dan ajaran Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, apa saja sih sumber ajaran agama Islam? Mari kita bahas yuk. Yang pertama, Al-Quran. Secara etimologis, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu qoro'a yang berarti bacaan. Sedangkan secara terminologis, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah SWT yang diwahyukan atau diturunkan dalam bahasa Arab kepada Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dan membaca Al-Quran bernilai ibadah. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Fungsi Al-Quran bagi umat muslim yaitu yang pertama, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Yang ketiga, pengajaran bagi manusia. Dan yang keempat, yaitu pengganti atau penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kandungan hukum dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, syariat atau ibadah. Di dalam syariat atau ibadah, terdapat dua hukum, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti perintah melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum muamalah yaitu hukum yang mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang tata cara jual beli dalam Islam, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Yang kedua, as-sunnah. Sunnah dalam bahasa Arab berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Dalam Islam, mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Macam-macam as-sunnah. Sunnah dapat digolongkan atau diklasifikasikan ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa lupa sholat, hendaknya ia mengerjakan dikala ia ingat. Tidak ada kafarat atau penutup dosa baginya selain itu. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang dilihat dari para sahabat. Contoh sunnah fi'liyah setelah bangun tidur, yang pertama dengan memulai bersiwak, kedua, mengusap bekas tidur dari wajah, yang ketiga, mencuci tangan 3 kali, dan yang terakhir, beristinsar atau mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Ini dari hadis riwayat Muslim. Yang ketiga ada sunnah takririyah atau ketetapan Nabi. Sunnah takririyah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, di mana Nabi Muhammad SAW mengetahuinya, namun beliau hanya diam saja. Beliau tidak melarangnya atau menyuruhnya. Beliau juga tidak pernah mendiamkan sesuatu kecuali sesuatu itu benar. Contohnya seperti diamnya Rasulullah ketika beliau mengetahui Khalid bin Walid memakan daging dab atau binatang sejenis biawak yang lebih kecil namun tidak buas.
Fungsi sunnah terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah pengertian ijtihad. Ijtihad yaitu berasal dari kata al-jud yang berarti al-faqoh, daya, kemampuan, kekuatan, atau dari kata al-jud yang berarti al-masyaqqah yaitu kesulitan atau kesukaran. Dengan kata lain, ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih, pakar fikih Islam untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara'. Yang selanjutnya adalah metode ijtihad. Yang pertama adalah ijma, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua adalah qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah maslahah mursalah, yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang keempat adalah istihsan, yaitu cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dengan ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Yang kelima adalah istisab, yaitu penetapan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Yang keenam adalah urf, yaitu dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan adat istiadat. Yang selanjutnya adalah hukum melakukan ijtihad. Yang pertama ada fardu ain untuk berijtihad apabila ada permasalahan yang menimpa dirinya dan harus mengamalkan hasil dari ijtihadnya dan tidak boleh taklid kepada orang lain. Yang kedua adalah fardu kifayah jika permasalahannya yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya. Terus selanjutnya ada sunnah apabila berijtihad terhadap suatu peristiwa atau permasalahan yang belum terjadi baik ditanya maupun tidak. Dan haram apabila berijtihad terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan secara qat'i sehingga hasil ijtihadnya itu bertentangan dengan dalil syara'. Selanjutnya adalah kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Ada beberapa hikmah menjadikan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad sebagai sumber agama dan ajaran hukum Islam. Antara lain yaitu, yang pertama, tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. Yang kedua, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Yang keempat, selamat dari azab dan laknat Allah SWT karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang keenam, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu dia penjelasan mengenai sumber agama dan ajaran Islam. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.